disertai sama satu mikrofon. Saudara kita di Gaza, Palestina. Dan tidak lupa untuk men-tag akun Instagram resmi acara kita, yakni @konferensi pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mardhani Alisera, Ketua Badan, kita buka hackathon, kita buka saya ini. Dan alhamdulillah pada fase 1 dari bulan April sampai dengan bulan Mei terkumpul 117 ide solusi untuk Gaza Palestina. Dari fase 1 lanjut ke fase 2 kita akan coba kurasi ide mana yang kira-kira actionable untuk bisa kita lakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ngurusin konstituen. Dan konstituennya masih dijaga. Dan boleh spesifik. Berbeda dengan spesifik seperti saya sama Pak Kadispora, saya Pak Kadispora Provinsi maupun Jawa Barat, itu tidak boleh spesifik, harus secara umum. Harus disentuh semuanya. Artinya yang nggak milih kita juga mesti saya urus. Kalau Pak Mardhani mah fokus sama yang milih aja Pak, yang milih juga. Tetapi artinya apa? Keuntungannya adalah para anggota dewan ini bisa secara spesifik mengkondisikan konstituen dan kedaulatan. Kemerdekaan adalah sebuah bentuk pengakuan dari wilayah. Kedaulatan adalah pengakuan dari keberadaan atau eksistensi. Dua hal ini yang menjadikan kata merdeka menjadi sangat penting. Kalau Anda mencari terjemahan dari independence dalam bahasa Perancis, kurang lebih bunyinya sama. Dalam bahasa Belanda kurang lebih bunyinya sama. Tapi hanya dalam bahasa Sanskerta yang kemudian ditarik menjadi bahasa Melayu, bahwa independence diterjemahkan menjadi mahardika, mahardika berubah menjadi merdeka. Artinya apa? Secara budaya kita mengerti betul apa itu kemerdekaan dan apa itu kedaulatan. Bapak dan Ibu sekalian, komitmen inilah yang harus kita jaga. Inisiatif-inisiatif baru dengan berbagai macam bentuk inovasi yang seperti Anda tunjukkan pada hari ini menunjukkan bahwa Asia Africa Youth, Indonesian Youth itu punya pemikiran untuk bergaul terus, tidak pernah berhenti. Lalu kalian tanamkan di dalam hati kalian bahwa untuk mencintai dan berjuang untuk Palestina kita tidak perlu menjadi siapa-siapa, kita hanya perlu menjadi manusia. Kita tidak hanya berbicara soal agama, kita tidak hanya berbicara soal ras, negara dan budaya, tapi soal kemanusiaan dan hak asasi manusia. Sehingga saya dan Bapak ini ingin kembali mengucapkan suara dari Paus Leo saat pertemuan di Vatikan, bahwa beliau menghimbau agar semua masyarakat dunia yang memiliki hati nurani agar terus memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban perang yang ada di Gaza khususnya dan juga perdamaian bagi Ukraina. Anak-anak muda yang akan menjadi energi terbesar bagi kemerdekaan Palestina. Tepuk tangan buat teman-teman semua yang ada di sini.
satu, membawa air untuk memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Banyak yang bertanya, mana mungkin air yang setitik dapat memadamkan api yang sangat besar. Dalam undangan dan hadirin yang menerima alih mohon disiapkan. Sesi pertama yaitu diskusi panel yang mengusung tema mewujudkan dasar baru untuk perdamaian dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua PKSAP Bapak Mardhani Alisera yang saya hormati, dan Hillary yang saya hormati juga, anggota DPRD Jawa Barat, perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan semua panelis yang ikut dalam kesempatan hari ini. Pertama-tama saya ingin merupakan momen bersejarah dalam diplomasi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan dukungan bangsa-bangsa Asia terhadap perjuangan Palestina. Dalam catatan sejarah, kita melihat bahwa Palestina merupakan salah satu agenda penting dalam konferensi Asia di ruangan. Bahkan kalau diperkenankan saya ingin share, dalam persiapan penyelenggaraan konferensi di ruangan ini sempat terjadi kontroversi tentang kehadiran Israel pada saat itu. Memang pada saat itu terdapat beberapa ketidakberdayaan lembaga formal di PBB. Hak veto yang dimiliki oleh satu dua lembaga negara, yang kemudian salah satunya adalah mengadres isu Palestina. Kemudian kenapa sekarang siapa yang mengakhiri? Teman-teman pemuda rasanya ini juga harus jadi concern. Baru saya Indonesia masuk menjadi anggota BRICS. Ada opportunity yang besar. Di sisi lain juga ada tantangan yang barangkali kita harus hadapi sama-sama. Lanjut. Nah, isu-isu tadi begitu kita baca di dasar sila tanggung. Satunya nanti Pak Dubes bisa koreksi. Kalau kita megang paspor diplomatik yang berdiri, ada dua negara yang tidak bisa kita masuki, yaitu Israel dan Taiwan. Dan ini menjadi bangga, petunjuk bahwa Indonesia konsisten terhadap perjuangan Palestina. Dan itu negara kita ini negara besar, negara yang luar biasa kaya, anggota G20. Tapi dalam beberapa hal diplomasi kita itu masih tangan di bawah, masih minta-minta ke sana kemari. Bahkan kalau kita mau belajar Islam di Timur Tengah, itu kita masih meminta beasiswa kepada negara-negara Muslim yang keadaan ekonominya tidak lebih baik dari Indonesia. Misalnya ada beasiswa dari Sudan, dari Yaman. Kita mewawancarai sekitar 12 mahasiswa dari Palestina dan sebagian dari Gaza. Dan kita nyatakan 5 diantaranya lulus. Dan lalu kita hubungi untuk datang ke Indonesia. Sampai hari ini kita tidak tahu kemana calon mahasiswa yang akan kita panggil ke UI3 tersebut. Di DPR sama di Forum Internasional kadang-kadang panel yang selalu saya ngomong, karena panel ngomongnya keren. Nanti Mas Vera akan anggapi sedikit, tapi kalau saya titip Mas Lutfi dan semua anak muda, kemenangan itu tidak di podium. Narasumber, Bapak Ketua BKSAP yang saya hormati, mungkin sedikit saja tanggapan dari saya. Saya ingin menekankan bahwa BKSAP DPR RI hadir di sini bukan hanya sebagai representasi politik di luar negeri, tapi kita hadir sebagai suara masyarakat Indonesia di kancah dunia yang mewakili dan mendorong suara kemanusiaan.
Seperti yang saya selalu katakan, kami di BPSAP DPR RI bersyukur sekali punya ketua yang selalu dalam setiap kesempatan menyuarakan dan juga mendorong keadilan untuk Palestina. New work, new perspective, dan new approach.
Itu tuh jalur Yordania terbatas. Terus kira-kira kok bisa sih dari Mercy dan Mbak Nadia langsung berada di sana, dan kondisinya seperti apa nih? Mungkin boleh diceritakan biar kita semua di sini langsung mendengarkan. Tidak hanya Kita rumah sakit yang memang mereka sudah tidak memiliki rumah, mereka berada di rumah sakit. Dan yang membuat marah itu adalah sebuah rumah sakit di mana itu tempat orang-orang yang sakit di sana, dan bom itu selalu dijatuhkan berada tepat di halaman rumah sakit selama 24 jam. next. Ya, ini adalah update kondisi ya. Jadi BSMI mendatangkan tim yang disebut Emergency Medical Team itu sekarang sedang tahap ketiga di bulan Juli. Ini adalah gambaran pada tahap pertama di bulan Maret sampai dengan April. Bagaimana kita lihat sisa bangunan yang sudah hampir rata dengan tanah, kemudian bantuan-bantuan yang ada pun dihancurkan oleh Zionis Israel. Ya, next. Ini lihatlah gedung-gedung umum dan juga fasilitas juga semuanya hancur. Slide. Dan juga terjadi penyerangan kepada yang mengungsi oleh Zionis Israel. Ini adalah update kondisi pada bulan Maret hingga April 2025. Ada Nadia dan David. Intinya ada obrolan-obrolannya, kemudian Nadia dan David akhirnya malah semangat. Oh gitu, oke, kalau gitu kita bantuin Lutfi yuk. Akhirnya Lutfi disamperin lagi yang lagi duduk mengkurut di pojok pohon. Akhirnya Lutfi diajak untuk menerbangkan layangan bersama-sama. Fajar megangin tali paling ujung, Nadia dan David di ujung layangan, Lutfi yang memberi aba-aba. Akhirnya layang-layang harapan itu terbang di negeri Salfit dengan pelangi Salfit yang sangat indah. Mungkin itu ceritanya ya. Oke. Itu ikhtiar atau pandangan bahwasanya isu ini itu adalah isu yang sifatnya jangka panjang, gapnya sangat besar. Kenapa kita greget juga nggak nyampe perjuangan kita sampai ke sana, karena ada gap yang sangat besar, dan gap itu kami percaya salah satu jalannya lewat pendidikan, gitu ya. Sehingga mungkin saya hanya bisa merangkum 3 menit lewat kata, ada why, ada how, sama what. Jadi kalau why itu semangatnya kita 3M. M pertama apa? Muslim, yang kedua mandiri, yang ketiga manfaat. Jadi harapannya dengan membangun pendidikan lewat kurikulum ini, nilai-nilai muslimnya makin kokoh untuk generasi berikutnya. Kalau yang universal, nilai-nilai kemanusiaan juga semakin tertanam kokoh. Mandiri, intinya kita bisa lebih berdaya. Kemudian manfaat, kita bisa berkontribusi. Itu why-nya. How-nya itu semacam koridor atau konsep kurikulumnya ya. Itu kita sederhana aja. Intinya Akang Teteh di sini, Mbak dan Bapak di sini di depan itu bisa hadir bareng-bareng karena melakukan 3 hal. Pertama berpikir, kedua bertindak, ketiga berefleksi. Terus diputar-putar terus, akhirnya kita semua ketemu di sini dengan gerakan yang lebih baik. Tapi apakah itu dilakukan juga oleh saudara-saudara kita yang mohon maaf masih makan ayam franchise dengan logo kakek tua berjenggot, padahal muslim? Pas ditanya dengan bangga, saya begini, saya begitu, apakah itu dilakukan juga berpikir
bertindak dan berefleksi tentang isu kemanusiaan ini, rasanya belum. Sehingga kita ingin lewat gerakan pendidikan ini dan actionable solution lainnya, kita ingin memperpendek gap itu sehingga nanti gerakannya seperti jadi bahan bakar untuk gerakannya. Tadi sudah mulai 3M, how, berpikir, bertindak, dan berefleksi. Yang terakhir izin menyampaikan what. What-nya itu mungkin kalau teman-teman browsing bisa browsing namanya transformative education dan juga tips-tips menjadi fasilitator pendidikan. Jadi what-nya itu disederhanakan sesederhana mungkin supaya rekan-rekan yang di sini khususnya dan yang di luar sana tidak terintimidasi dulu dengan kata-kata kurikulum dan pendidikan dan tidak jauh-jauh dulu berpikir ini harus diadopsi oleh kurikulum nasional dan seterusnya, tapi kita langsung praktekkan dengan mempelajari transformative education dan teknik-teknik fasilitasi, maka nanti Teteh akan lebih mencoba ya mendengar nanti yang difasilitasi, mencoba bernarasi, mencoba membangun kesadaran lewat proses yang sederhana. Mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa waktu ini 15 menit lagi. Dari ini apa? Mas Jafar. Apa Mas Jafar idenya? Ikuti suara saya. Free Free Palestine. 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 Dan untuk menutup konferensi pemuda Indonesia untuk Gaza Palestina hari ini, kita akan membacakan deklarasi pemuda Indonesia untuk Gaza, yang mana tadi pada saat masing-masing di kelompok FGD sudah membubuhkan tanda tangan. Dan insya Allah di depan akan dibantu perwakilan dari 7 pemuda-pemudi dari perwakilan masing-masing ide solusi. Ini tadi setelah kita diskusi, insya Allah mohon izin supaya lebih khidmat, kita sama-sama berdiri mungkin boleh. Pemuda Indonesia untuk Gaza. Deklarasi pemuda Indonesia untuk Gaza. Satu. Kami pemuda Indonesia berkomitmen. Untuk terus berjuang membela Gaza Palestina. Sebagai wujud solidaritas kemanusiaan dan keimanan. Dua. Kami pemuda Indonesia. Siap menjalankan 7 actionable solutions. Sebagai ikhtiar nyata memberi dampak untuk Gaza. Dan melemahkan penjajah. Tiga. Kami pemuda Indonesia. Akan terus bersuara. Bergerak. Dan mendukung perjuangan Palestina. Hingga tercapai kemerdekaan yang hakiki. Bandung 12 Juli 2025. Free Free Palestine. Free Free Palestine. Free Palestine. Free Free Palestine. Free Palestine. Free Free Palestine. Acara hari ini kepada lebih banyak orang. Silakan bagikan kegiatan dan pembelajaran yang didapat hari ini melalui media sosial masing-masing agar semakin banyak pihak yang tergerak dan semakin banyak yang peduli dengan perjuangan rakyat Gaza Palestina. Mari kita menjadi penyambung pesan solidaritas. Semoga acara ini menjadi langkah kecil menuju perdamaian dunia. Baik hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk menutup acara. Namun ingin menginformasikan ketika telah ditutup acara akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu untuk seluruh peserta. Hadirin yang kami hormati,
tibalah kita di penghujung seluruh rangkaian konferensi pemuda Indonesia untuk Gaza Palestina. Semoga setiap langkah, niat, dan upaya kita hari ini menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama panitia penyelenggara, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi, perhatian, dan semangat seluruh hadirin. Dibuka dengan pantun, tidak afdol rasanya bila ditutup tidak dengan pantun juga. Kepada para peserta, boleh diramaikan dengan membalas cakar ya. Langkah pamit kami akhirkan. Berharap dan rasa bangga. Semoga langkah kecil ini menyalakan harapan besar bagi Gaza. Saya Luman Faris Arasli. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sampai jumpa di perjuangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.